أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. Sadaqallahul azim. Dan dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya, dan dia maha bijaksana, maha mengetahui. Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah Allah, dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Surat Al-An'am surat ke-6 ayatnya 18 dan ayat 19. Al-bakhilu la yakhlu min ihdas sab'i imma ayyamuta fayarithuhu man yabdhulu malahu wa yunfiquhu li ghairi ma amara Allah ta'ala aw yusallitullahu alaihi sultanan jairan fayakhudhuhu ba'da tadlili nafsihi
au yuhiju syahwatan tufsidu alaihi malahu au yabdu lahu ra'yun fi bina'in au imaratin fi ardi khazabin fayadhhabu fihi maluhu au yusibu lahu nakbatun min nakabatid dunya min gharakin au harkin au siraqatin wa ma ashbaha dhalika au yusibu illatan daimatan fayunfiqu malahu fi mudawatiha au yadfinuhu fi mawdi'in minal mawadhi'i fasayansahu fala yajiduhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa orang yang kikir tidak akan terlepas dari salah satu di antara 7 perkara ini. 1. Bila dia mati, hartanya diwarisi oleh orang yang suka menghabiskan dan membelanjakan hartanya untuk sesuatu yang tidak diperintah Allah. 2. Atau Allah memberikan hartanya kepada raja yang dolim, lalu raja dolim itu mengambil hartanya setelah Allah menyiksa dirinya. 3. Atau Allah menggerakkan kehendaknya yang dapat menghabiskan hartanya. Yang 4, atau dia terpikir olehnya untuk membangun atau memakmurkan tempat-tempat amoral hingga hartanya itu hilang. 5. Atau dia ditimpa musibah seperti hartanya tenggelam, terbakar, atau dicuri orang dan sebagainya. 6. Atau penyakit kronis menimpanya, lalu dia menghabiskan hartanya untuk berobat. 7. Atau dia menyimpan hartanya itu di berbagai tempat, lalu dia lupa sehingga tidak bisa menemukannya. Yang dimaksud dengan al-bakhil atau kikir yaitu orang yang tidak suka mengeluarkan zakat, padahal suatu saat hartanya akan musnah. Jadi nanti dilihat, Bu, orang-orang yang celaka, orang-orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia kaya raya tapi bakhilnya luar biasa. Di Al-Quran siapa contohnya, Bu? Contohnya adalah Qarun, ya Bu, umatnya Nabi Musa alaihi salam, ya. Bisa dilihat, Bu, nanti di surat 107, namanya surat Al-Ma'un, ayatnya 1-7. Itu mereka adalah pendusta agama. Jadi dia mendustakan agama, dia berlaku bakhil, ya, baik harta benda maupun ilmu. Jadi orang-orang yang hatinya sakit, yang hatinya mati, itu suka bakhil terhadap harta benda dan juga ilmu. Oleh karena itu nanti dia akan disetrika tubuhnya, dia akan disiksa oleh Allah karena diberikan karunia oleh Allah berupa harta benda yang banyak, ilmu yang banyak, tapi
tidak berguna baginya karena ilmunya tidak bermanfaat. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ya. Kita minta sama Allah doa-doa yang al-ijabah, dan kita berlindung kepada Allah dari doa yang tidak diijabah sama Allah, ya. Termasuk kita berlindung kepada Allah hati yang kosong, yang risau, yang banyak permasalahan sehingga hidupnya penuh dengan masalah bukan maslahah. Oleh karena itu mari kita bersama-sama senantiasa bertafaqoh fiddin. Kami melalui Masjid An-Nur yang berada di Kota Baru Ndriyorejo, Gresik, bersama ibu-ibu mengajak kepada diri kita semuanya untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini seluruh sahabat-sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, di Masjid Al-Falah Surabaya, para siswa-siswi kami, dan juga para sahabat-sahabat guru semuanya, juga yang ada di Islamic Center Surabaya, mudah-mudahan para pecinta Al-Quran semua Allah berikan kejayaan di muka bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ke-6 namanya surat Al-An'am, ayatnya 18. Ayat ini menegaskan kesempurnaan kedaulatan Allah yang mutlak atas hamba-hambanya. Dialah penguasa yang tertinggi di atas hamba-hambanya dan menyelenggarakan serta mengatur segala masalah dan urusan mereka menurut kehendaknya. Tidak seorang pun yang dapat memohon untuk dapat keluar dari daerah kekuasaannya. Jadi dengan kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengetahuinya sebagai hamba Allah ini, bahwa kita ini lemah, ibu-ibu semuanya, bahwa kita ini lemah. Kita minta apa, Bu? Supaya aku kuat. Kalau kita bermasalah, punya persoalan, kita minta kepada Allah apa, Bu? Solusi. Kalau kita sakit, kita minta kesembuhan. Kalau kita bingung, minta hidayah, penerangan, dan lain sebagainya. Jadi manusia di hadapan Allah adalah al-fakir. Kita ini butuh sama Gusti Allah. Oleh karena itu kita tidak boleh melawan atau berani kepada Allah, kepada Islam, kepada Rasulullah, kepada para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, para habaib, para tabi'in, para ustadz, para kiai, umat Islam, semuanya harus kita hormati dan kita ikuti jejak langkah suci mulia mereka, karena mereka yang menerima ilmu hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu
apabila umat di akhir zaman ini ingin selamat, maka ikutilah para ulama yang khair. Nanti buka Bu di surat 35 ayatnya 28 sampai ayat 35. Jadi para ahli ilmu, para kiai, para habaib, ya, termasuk orang-orang yang alim, yang baik, itu adalah guru kita semuanya, yang mengenalkan kita kepada para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, ya, sampai dikenalkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan kita dikenalkan sama Gusti Allah, sehingga kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini, dan yang kedua kita adalah pemimpin di muka bumi ini. Oleh karena itu kita harus bisa memimpin diri kita sendiri, ya. Seorang ayah mampu memimpin dirinya, akhirnya diberi kekuasaan, kekuatan bisa memimpin istrinya, memimpin anaknya. Ini adalah sebuah contoh apabila masing-masing keluarga kecil kita di rumah kita ini soleh solihah, ayahnya soleh, ibunya solihah, anak cucunya soleh solihah, maka seluruh negara ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman. Apabila berbuat maksiat, cepat-cepat bertaubat, semoga selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kesempurnaan kekuasaan dan kedaulatan Allah atas hamba-hambanya itu disertai dengan kesempurnaan hikmahnya dalam mengatur kebutuhan hamba-hambanya dan keluasan ilmunya terhadap segala perkara yang kecil dan tersembunyi. Dialah yang maha mengetahui apa yang bermanfaat dan yang madorot bagi hamba-hambanya. Jadi Allah mengerti, dengan firman-firmannya ini kita Bu ditunjukkan ini jalan yang fujur, ini jalan yang jujur, ini jalan yang sesat, ini jalan yang selamat, ini malaikat, ini iblis, ini setan, ini orang soleh, ini orang salah. Semuanya sudah ditunjukkan, ya, melalui firman suci Al-Quran ini dan juga As-Sunnah. Makanya tidak boleh yang namanya umat Islam ini sesat, tapi dia harus pilih jalan yang selamat. Tak ada suatu perkara pun melainkan diketahuinya akhir dari perkara itu, pengaturannya atas hamba-hambanya ini diarahkan kepada suatu tujuan, yakni kesempurnaan kemanusiaan. Ini loh Bu. Jadi kita harus berdoa agar anak cucu kita umat Islam ini dijadikan sebagai apa Bu? Insan kamil Bu, ya, yaitu manusia yang sempurna, sehat jasmani dan sehat rohani, sehat batinnya, sehat rohaninya, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, ya Bu. Jiwa raganya sehat. Masih ingat Funky Bu? Ingat, F-nya adalah fisik, A-nya adalah akal, N-nya adalah nafsu, Q-nya adalah kolbu. Ya, Funky yang diberikan Allah itu mari kita didik untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga nanti
hati jenengan jadi hati yang kolbun salim, hatinya seperti Al-Quran, luar biasa nanti ya. Amin ya robbal alamin. Dialah Allah yang maha kuasa dan maha esa, tidak ada sekutu baginya, karena itu tidak patut menyembah kepada selainnya. Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Surat Jin ayat 18. Jadi dengan didirikan masjid-masjid Allah di muka bumi ini, Bu, panjenengan ikuti ya para takmir, para pengurus masjid yang pantas ya Bu, yang pantas, yang berakhlak mulia Bu. Jadi perlu diikuti semuanya, para jamaahnya, para takmirnya ya. Jenengan lihat nanti Bu di surat At-Taubah ayatnya 18 sampai 24. Ini adalah umat Islam yang pantas untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Kalau ada yang pantas, apakah ada yang tidak pantas? Jawabnya apa Bu? Ada. Apakah orang yang hatinya mati? Apakah orang yang hatinya sakit ingin memakmurkan masjid? Jawabnya gimana Bu? Jawabnya ada. Masjidnya suci, orang yang memakmurkan ternyata hatinya mati, hatinya sakit, sehingga masjid yang didirikan itu bukan untuk persatuan tapi untuk permusuhan. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Sampean lihat Bu, orang yang tidak pantas, orang yang memakmurkan masjid tapi tidak pantas, di surat At-Taubah ayatnya 17, ayat 107 sampai 110. Mereka adalah orang-orang munafik yang berkumpul bersama orang-orang musyrik ya, berkumpul di sebuah masjid ya untuk membantu para jamaah haji dan lain sebagainya. Dia berkedok ya, berpenampilan seperti orang Islam. Ujung-ujungnya Bu, sahabat Nabi yang mulia Bu ya, tahu sahabat Nabi Bu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya, 3 sahabat Nabi ini Bu ya, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, ini dibunuh Bu oleh orang-orang yang menyamar masuk mengikuti barisan kaum muslimin. Ini lho Bu yang berbahaya ya Bu. Makanya jangan mencari teman-teman yang hatinya keruh, yang hatinya sesat, sehingga naudzubillah summa naudzubillah, mestinya umat Islam, orang beriman takwa ini menjadi kawannya, malah dijadikan apa Bu? Lawan. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Setan iblis itu adalah lawan, malah dijadikan kawan. Itu namanya orang yang akalnya tidak waras, alias pikirannya terbalik, bukan terbaik. Jadi ada yang terbaik, ada yang terbalik, ada yang salah, ada yang soleh ya Bu, ada yang fujur, ada yang jujur ya Bu, ada yang terselamat, ada yang tersesat. Nah, saling ya Bu. Makanya kita pilih yang pantas, hindari yang tidak pantas. Ayat 19-nya Bu,
Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan lagi kepada Rasulnya agar menanyakan kepada orang-orang kafir Quraisy tentang syahadah, kesaksian pembuktian yang lebih kuat, yakni kesaksian yang tidak mungkin mengandung unsur kedustaan, kepalsuan atau kesalahan. Syahadah ialah keterangan yang bersumber dari pengetahuan, pengenalan dan keyakinan yang didasarkan atas penyerapan indrawi atau tanggapan pikiran dan perasaan. Perkara apakah yang akan disaksikan itu, lalu siapakah yang menjadi saksi agar kesaksian itu tidak diragukan. Perkara yang diminta untuk disaksikan ialah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi, dan keesaan Allah yang diajarkan beliau. Jadi Nabi Muhammad, Bu, berada di Mekah berapa tahun, Bu? 13 tahun. Akhirnya disuruh pindah kemana, Bu? Pindah ke Madinah. Namanya apa, Bu, pindah itu? Hijrah. Nanti lihat, Bu, di surat kedua ayat 218 ya. Karena orang-orang kafir Mekah memusuhi Nabi dengan para sahabat-sahabatnya, Bu, mau dibunuh ya, dihina dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah itu mengajarkan tauhid, Bu, mengajak menyembah kepada Allah yang Maha Esa, tapi mereka menolaknya, Bu. Kemudian Rasulullah hijrah dengan para sahabatnya. Orang-orang yang Mekah yang ikut hijrah dinamakan kaum apa, Bu? Kaum muhajirin. Kaum Madinah yang menolong orang-orang yang dari Mekah disebut kaum apa, Bu? Kaum Ansor ya. Berarti muhajirin itu artinya pindah, kalau Ansor itu artinya penolong. Itu contoh ya, Bu, sahabat Nabi yang mulia. Itu harus kita contoh ya, Bu. Nanti dilihat di surat ke-9 ayat 100, Bu. Nanti dilihat ya. Untuk menghadapi hal-hal ini, Allah meminta Rasul untuk bertanya, apakah kesaksian yang paling besar? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim al, diminta untuk menjawab bahwa kesaksian terbesar adalah kesaksian dari Allah bahwa Nabi telah beriman, sedang kafir Quraisy telah ingkar. Juga bahwa mereka kemudian diminta kesaksian mereka, apakah betul ada Tuhan-Tuhan selain Allah, loh, Bu. Malaikat dianggap Tuhan, Nabi dianggap anaknya Tuhan, Nabi Uzair dianggap anaknya Tuhan, Nabi Isa dianggap anaknya Tuhan. Ini loh, Bu, namanya akidah yang sesat yang harus kita hindari. Ini sejak zaman dahulu sudah ada. Jadi jangan sampai di akhir zaman ini akidah umat Islam ini goncang lagi. Ini akan menjadi petaka nantinya, Bu, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, diminta untuk menanyakan, untuk menyatakan bahwa beliau tidak pernah menyaksikan hal itu. Yang disaksikannya hanyalah bahwa Tuhan itu Esa, dan beliau tidak bertanggung jawab atas kesaksian mereka. Allah telah menurunkan Al-Quran kepada beliau untuk memperingatkan tentang adab bagi mereka yang mendustakan kenabiannya, dan ajaran yang dibawanya yang sudah diperkuat dengan kesaksian Allah. Demikian juga Al-Quran diturunkan untuk memberikan peringatan kepada semua orang yang telah sampai Al-Quran itu kepadanya. Jadi Al-Quran ini, Bu, harus dibacakan, Bu, harus dibacakan, harus diterangkan makna-maknanya, sehingga yang namanya manusia di muka bumi ini, Bu, supaya dapat petunjuk ya. Jadi manusia itu kadang disebut namanya Anas ya, Bu. Artinya apa, Bu, Anas itu? Manusia. Kalau orang-orang yang beriman dipanggil sama Allah
ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman ya. Termasuk manusia itu dipanggil juga dengan nama Bashar, disebut juga Bani Adam ya Bu. Itu nama-namanya Bu ya. Oleh karena itu kita jangan sampai lupa, kita itu adalah Bani Adam alaihi salam, anak cucunya Mbah Nabi Adam alaihi salam, dan kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Wajiblah atas mereka untuk mengikuti Al-Quran sampai datangnya hari kiamat. Kesaksian Allah atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Pertama, kitab Al-Quran sebagai mukjizat yang abadi, manusia tidak mampu menirunya, baik mengenai bahasa ataupun maknanya, serta isinya yang mengandung berita-berita gaib, janji, kemenangan bagi Rasul dan umatnya terhadap orang-orang musyrik. Dalam Al-Quran itu sendiri banyak pertanyaan Allah tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jadi kalau sudah diterangkan dalam Al-Quran, kita tidak usah sesat, kita harus memahaminya dengan benar. Kedua, kitab-kitab samawi seperti Taurat dan Injil yang menggambarkan tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, serta sifat-sifat dan tanda-tanda kenabian beliau. Adapun kesaksian Allah atas kemahaesaannya dan kemahakuasaannya untuk mengadakan hari kebangkitan, di samping kesaksian kitabnya ialah pertama, kejadian manusia dan alam semesta ini yang banyak di dalamnya menunjukkan bukti yang banyak di dalamnya menunjukkan bukti-bukti keesaannya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Kedua, hakikat tabiat manusia yang condong untuk percaya kepada keesaan Tuhan dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Kemudian Allah menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, mengatakan kepada orang-orang musyrik bahwa mereka sebenarnya mengakui adanya Tuhan lain di samping Allah, dan beliau tidak akan mengakui sebagaimana pengakuan mereka. Istilahnya apa Bu? Lakum dinukum waliyadin ya Bu. Lihat surat apa Bu? Al-Kafirun ya, lihat nanti. Jadi orang-orang kafir itu juga punya perbuatannya sebagai orang kafir. Orang-orang munafik ya perbuatannya kayak orang-orang munafik. Orang-orang muslim ya perbuatannya kayak orang-orang muslim. Jadi harus punya jati diri sehingga yang namanya umat ini tidak bingung ya Bu. Jangan membo-membo ya Bu. Ya, orang munafik tapi membonya kayak orang beriman, dikiranya orang beriman tapi ternyata munafik. Ini namanya kayak bunglon. Tahu bunglon Bu? Apa itu? Binatang yang suka ganti-ganti warna, kadang warna putih, kadang warna hitam, kadang merah, kadang hijau. Lah itulah, hati-hati ya. Bahkan beliau diperintahkan untuk mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan itu Allah yang Maha Esa, sebagai pernyataan keyakinan yang berlawanan sepenuhnya dengan keyakinan orang musyrik, dan beliau bersih dari upaya menuhankan apa yang mereka pandang sebagai sekutu Allah, seperti patung, seperti berhala, atau nama-nama lain yang semakna dengan pengertian sekutu itu. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik Bu. Mudah-mudahan kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, kita punya falsafah Pancasila ya Bu. Ada Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita baca, kita pahami, kita amalkan ya Bu.
Dan marilah kita mencintai Al-Quran, As-Sunnah dengan cara M5. Apa Bu M5 itu? Yaitu rajin untuk membacanya, menghafalnya, memahami maknanya, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan menjadi amal jariah kita nanti. Mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak cucu yang soleh solihah, suami istri semuanya menjadi suami istri yang solih solihah. Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.